Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gimana kabarnya adik-adikku semua, siswa baru MTSN Negeri 1 Yogyakarta kelas 7 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, selamat datang di acara kita kali ini yang luar biasa yang diselenggarakan oleh madrasah dalam ini kesiswaan dan juga kerjasama dengan waka-waka yang lain. Kali ini saya diberikan tugas, perkenalkan nama saya Munif Tauhid, saya sarjana psikologi, saya alumni dari MTS ini, itu tahun 1994 ya, jadi saya masuk di MTS itu 94. Waktu itu masih ingat pas Piala Dunia tahun 94 saya masuk di madrasah ini. Dan alhamdulillah banyak kenangan yang indah yang luar biasa yang kali ini akan saya berikan beberapa pengalaman saya kaitan bagaimana cara belajar yang efektif dan juga bagaimana memotivasi diri agar kita lebih maksimal ya sekolah di madrasah ini. Pertama saya ucapkan selamat karena dari sekian ratus mungkin hampir 1000 pendaftar ya, yang kemudian yang nyantol atas izin Allah rezekinya di Anda semua. Jadi Anda ini orang pilihan dari beberapa orang yang berebut masuk ke madrasah, berebut masuk ke MTS 1 ini, tapi ternyata mereka belum rezekinya masuk. Dan Anda yang saat ini sedang streaming di YouTube ini, itu alhamdulillah termasuk orang-orang pilihan. Nah, mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang sukses di masa yang akan datang. Amin. Nah, kali ini untuk adik-adik yang saya cintai, Anda sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Yogyakarta ini, Anda perlu bersyukur karena satu-satunya MTS yang ada di kota Jogja. Kalau di kabupaten banyak MTS, tapi di kota itu hanya satu ya sini nih, gitu kan. Maka Anda patut berbangga, Anda patut bersyukur. Nah, bagaimana syukur Anda dan bangga Anda ini Anda wujudkan dengan berprestasi. Tidak hanya di sekolah ini, tapi juga berprestasi setelah sekolah dari sini, setelah lulus dari sini, sampai dengan nanti kemudian di masa depan. Nah, untuk adik-adik semuanya, saya memperkenalkan ada 2 jurus dalam hal sekolah itu ya. Ada orang itu ketika sekolah dia meminum, kalau bahasa saya itu dia meminum jamu sama sirup. Nah, pilihannya terserah kalian. Ada yang mau minum jamu, ada yang mau sirup. Semuanya ada plus minus, semua ada resiko dan ada benefit atau keuntungannya masing-masing. Kalau disuruh nyurvei, Anda pilih mana? Pilih sirup atau jamu? Kan gitu kan? Banyak orang mesti pilih sirup karena sirup itu manis, yes. Sirup itu segar, yes. Tapi tahu nggak bahwa sirup di masa akan datang itu membuat penyakit gula, diabetes misalnya, kalau berlebihan gitu kan. Dan sirup-sirup itu di dalam dunia sekolah itu banyak sekali. Tetapi ada orang yang juga memilih jalur untuk meminum jamu. Apa ciri jamu? Pahit. Tetapi apa efeknya? Ya efeknya dia kemudian menjadi orang yang sehat, orang yang bugar, bahkan terhindar dari banyak penyakit. Hampir semua penyakit itu takut dengan orang-orang yang suka minum jamu, khususnya jamu pahitan. Tanya sama simbah-simbah panjenengan semua, nenek-neneknya ditanya, "Mbah, apa betul jamu pahitan itu banyak manfaatnya?" Iya, anti diabetes, anti kanker, anti kolesterol, anti jantung, anti liver, pokoknya anti-anti semua yang penyakit itu bisa hilang insya Allah dengan jamu. Nah, yang saya maksud jamu dengan sirup ini bukan minuman itu, tapi saya hanya memberi istilah. Ada orang sekolah itu minumnya sirup terus. Coba kita lihat, apa itu sirup? Sirup itu adalah nggak ngerjakan PR, itu sirup, enak. Ciri sirup itu yang enak-enak pokoknya, nggak ngerjakan PR, itu sirup ya. Kalau dikasih tugas nggak mengerjakan, itu sirup ya. Nggak mau belajar, itu sirup. Nggak sholat, itu sirup. Ya, nggak mau ngaji, itu sirup. Nggak mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, itu sirup. Nggak mau mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh orang tua sendiri, itu sirup. Main sirup, tidur terlalu berlebihan itu sirup, males itu sirup. Apalagi ngegame itu sirup. Ya, YouTubean yang nggak manfaat itu juga sirup. Pokoknya sirup itu adalah sesuatu yang bikin kita itu enak, tetapi efeknya di kemudian hari di masa depan berbahaya.
Ya kalau Anda terlalu banyak minum sirup, yang terjadi apa? Ya sekolah Anda berantakan. Nilainya nggak maksimal, tugasnya nggak dikerjakan, kelulusannya nggak bagus, sekolah lanjutannya nggak maksimal. Ya walhasil, jangan mimpi punya pekerjaan yang bagus, jangan mimpi punya masa depan yang cerah kalau Anda memilih sirup di kehidupan sekolah ini. Nah, oleh karena itu ada anak-anak yang memilih jalur meminum jamu. Jamu itu pahit. Belajar itu jamu, ya. Ngerjakan PR itu jamu. Sholat 5 waktu jamu. Sholat sunnah, ada sholat duha, tahajud itu jamu. Ngaji, wirid, zikir, salawat itu jamu. Berbakti pada orang tua itu jamu. Sopan itu jamu. Tidak malas itu jamu. Pokoknya yang kira-kira bikin Anda nggak enak itulah jamu. Tapi enaknya besok. Nah sekarang kamu pilih. Kamu milih sekarang santai enak sekarang, susah besok, atau kamu milih sekarang Anda susah dulu, capek dulu, kerja keras dulu, stres dulu kalau bahasa kasarnya begitu. Tapi besok ketika Anda telah menikah, Anda punya anak, Anda besok sudah dewasa, hidup Anda enak. Rumah sudah ada, istri suaminya soleh-solehah, anak-anaknya pinter-pinter, penghasilan Anda bagus, mobil punya, rumah punya, haji umroh bisa gitu kan. Beli apa beli itu bisa, enak kehidupannya. Ya, rumahnya nyaman, kamar mandinya ya bagus, bersih, ada musolanya, ada kolam renangnya, semuanya yang indah-indah. Bisa nggak dicapai? Bisa. Kun fayakunnya Allah pasti berlaku kalau Anda mau. Tapi itu tidak bisa diraih dengan santai-santai. Nah, oleh karena itu saya akan memperkenalkan jurus bagaimana cara biar kita termotivasi. Nah, agar Anda termotivasi di era saat ini ya, yang kebetulan ini sekarang daring ya, istilahnya itu bukan luring ya, tapi kita daring. Dan daring ini nggak tahu sampai kapan. Tidak usah stres, tidak usah bunek, karena ke depan kemungkinan besar semuanya generasi sudah, namanya sekarang bukan generasi G, tapi sudah generasi Z. Z itu sudah terakhir. Generasi Z itu semuanya sudah digital. Jadi ngajarnya digital, semuanya serba digital. Coba sekarang semuanya sudah nggak pegang uang rata-rata, pakai chip, pakai scan barcode. Beli apa-apa sudah scan barcode, jadi uangnya sudah modalnya masuk ke chip semua, ke scan barcode semua, semuanya sudah less paper, sudah less money, semuanya sudah begitu. Nah, sekarang anak-anak sudah harus punya pikiran yang maju ke depan bahwa kehidupan seperti ini akan maju terus dan akan kemungkinan besar menjadi permanen. Artinya permanen itu kemungkinan besar ketemu banyak orang yang akan sedikit. Besok itu semuanya serba digital. Sekarang sudah pencet datang sendiri, pencet transfer sendiri, pencet semuanya bisa. Akan begitu semuanya. Yang tidak ikut akan tergilas. Namanya sudah mungkin orang menyebut dengan namanya ada 4.0, jadi 4.0. Ada yang 5.0 nanti akhirnya. Artinya apa? Sekarang generasi sekarang sudah semuanya serba digital. Ya, sudah ada Google apa saja ya. Artinya sudah ada model shop apa saja. Jadi beli apa saja bisa, apa saja semuanya dari rumah. Nah, oleh karena itu sekarang jenis pekerjaan pun sudah kemudian berubah. Kalau anak-anak dulu di zaman saya mungkin cita-citanya pegawai negeri gitu kan. Tapi mungkin anak-anak zaman Anda semuanya itu sudah berubah cita-citanya. Anda mungkin jadi desainer, Anda menjadi ahli YouTuber ya, Anda menjadi programmer, Anda menjadi orang yang menguasai IT dengan luar biasa. Nah, sekarang ini banyak orang punya uang banyak, milenial itu sekarang uangnya miliaran. ASN misalnya, Bapak Ibu guru misalnya mencari uang 1 miliar itu butuh bertahun-tahun, butuh nyalengi luar biasa, butuh effort yang keren, butuh tenaga yang ekstra keras. Dia betul-betul sangat ngirit, kemudian sekian puluh tahun atau mungkin bahkan sampai hampir pensiun baru dapat miliar. Tapi anak-anak sekarang, anak-anak muda zaman sekarang beli mobil 1-2 M itu kayak beli kacang aja. Beli handphone yang mahal-mahal, yang model-modelnya sudah satu handphone 30 juta itu langsung beli aja. Ternyata uangnya banyak, kerjaannya santai, di rumah dia cuma santai, programmer, tahu-tahu programnya dibeli sama luar negeri sama asing, hasilnya langsung dolar uangnya, keren kan? Dan itu tidak kemudian santai orangnya, kelihatannya santai, tapi begitu dia kerja pakai otaknya luar biasa. Nah, kalau Anda mau menjadi orang sukses, maka rumus pertama agar motivasi belajarnya ada, Anda harus melek apa? Melek teknologi, melek informasi, terutama melek digital, kaitan dengan kisah hidup orang sukses di era digital seperti ini. Bagaimana yang punya merek misalnya
iPhone, yang punya Facebook, yang punya Twitter, berapa uang yang dimiliki gitu kan. Yang punya program-program Bill Gates misalnya punya Microsoft. Jadi Anda ke depan orang madrasah yang pandai ngaji, yang sholatnya bagus, akhlakul karimah, akidahnya mantap, tapi pegang IT. IT-nya negara, IT-nya perusahaan-perusahaan besar. Bahkan Anda kemudian sudah terhubung dengan orang-orang luar negeri, sudah sangat biasa. Dan sekarang sudah nggak ada jarak. Sudah nggak ada jarak. Orang hanya dengan kemudian Zoom meeting, dengan Microsoft Teams, dengan Google Meet, orang sudah bisa ketemu dan real time, langsung bisa bertatap muka dengan luar biasa. Yang dulu waktu era-era zaman jadul dulu, orang nggak kepikiran bisa ketemu secara tatapan dengan kemudian dengan layar yang luar biasa. Nah, jadi ke depan orang kerja itu bisa dari rumah, nggak dari kantor. Orang kerja itu betul-betul hanya dari santai-santai dengan katok kolor, mohon maaf, celana kolor dengan kaos biasa, kemudian laptopnya yang super canggih, kemudian dia bisa menggerakkan asetnya di seluruh dunia, bisa menggerakkan produksinya di seluruh dunia. Itu sudah akan terjadi besok. Makanya sekarang orang anak-anak muda cari uang miliaran tuh kayak cari uang 1-2 juta. Kalau dulu orang-orang dulu miliar gitu, wow sudah berdarah-darah. Orang sekarang cepat sekali, hanya bikin program, hanya bikin apa. Contoh nggak usah jauh-jauh, bagaimana seorang Mark Zuckerberg, benar nggak ya, yang punya Facebook misalnya, atau yang bikin channel YouTube ini. Udah berapa orang yang kaya dari YouTube? Bayangkan, YouTube bisa ngasih gaji pada orang-orang, misalnya ada Baim Wong, ada Deddy Kobuser gitu kan, ada siapa saja lah, Atta Halilintar atau siapa namanya, itu kan bisa mendapatkan keuntungan banyak dari YouTube. Padahal dia hanya menjadi orang yang mengisi konten YouTube. Sudah kaya raya. Bayangkan yang punya YouTube kayak apa duitnya. Bayangkan yang punya Facebook kayak apa duitnya. Bayangkan yang punya Twitter kayak apa duitnya. Bayangkan yang punya aplikasi-aplikasi macam-macam berapa uang yang masuk pada dia. Nah, saatnya besok Anda, siswa madrasah MTS 1 Yogyakarta, menjadi orang-orang yang punya andil seperti itu. Walaupun programnya beda mungkin nanti. Mungkin bikin Facebook syariah kan gitu kan, Twitter syariah gitu, YouTube syariah gitu kan. Yang kalau untuk nonton, mohon maaf, film porno nggak bisa, nonton yang kira-kira sahru nggak bisa masuk karena semuanya screening. YouTube syariah belum pernah ada, mungkin Anda bikin namanya besok channel khusus kayak tub-tub gitu, tapi yang syariah, yang luar biasa misalnya. Itu sekarang sudah luar biasa sekarang. Mungkin sekarang email aja digeser dengan misalnya Telegram. Orang dulu kalau kirim email mau kirim video gitu, pakai email kadang-kadang bisa nggak sampai kalau nggak dikompres karena email ada keterbatasan. Sekarang sudah ada Telegram yang kirim video, kirim gambar itu dengan kapasitas ada, nanti ada apa namanya, ada istilahnya share it, ada sekarang menyimpan aja sudah nyimpan, ada di hard disk, nyimpan ada di flash disk, external disk, sampai ada nyimpan di apa namanya di udara ya. Yang dia sudah menggunakan apa namanya sudah Google Drive misalnya. Lama-lama orang sudah semuanya data di sana dan besok mungkin sudah tidak ada kertas lagi. Mungkin ijazah suatu saat sudah pakai scan. Jadi tunjukkan kalau perlu download tinggal gitu ada share PDF gitu kan. Sudah selesai. Maka KTP, SIM semuanya nanti bisa sudah digital, nggak ada kartu-kartuan, semuanya sudah. Bahkan di negara-negara maju kalau ada urusan apa-apa, contoh saya kebetulan punya teman yang dia berada di sudah lama sekali dia tinggal di Uni Emirat Arab. Di sana orang urusan apa saja tinggal menyebutkan nomor handphone. Nomor handphone itu adalah kartu sakti. Begitu ke rumah sakit, ke kantor polisi, kemana saja, ngurus apa saja, tanyanya bukan namanya siapa, nomor handphonenya berapa. Sebutkan nomor handphonenya langsung keluar semua. Berapa nomor paspornya, berapa nomor KTP-nya, nomor SIM-nya, berapa, sudah semuanya komplit. Itu sudah terhubung semuanya. Jadi besok itu pembayaran pajak, pembayaran macam-macam sudah nggak pakai antri, semuanya sudah bisa online. Dan online itu butuh sistem, dan sistem itu yang buat manusia, Anda yang buat. Nah, kalau orang bisa bikin sistem, sistem itu dipakai sama orang, maka kemudian dia menjadi sangat luar biasa kehidupannya. Bahkan punya rumah mewah itu hal yang kecil, punya mobil yang mewah itu hal yang kecil. Sudah saatnya sekarang anak-anak semua, adik-adikku semua, Anda harus punya cita-cita. Saya pengen ya Allah menghajikan orang tua, mengumrahkan orang tua, membangunkan rumah orang tua, membuat orang tua aku bahagia. Saya pensiun orang tua, saya senang-senangan orang tua. Gitu cita-citanya. Saudara-saudara diangkat semuanya, dikasih apa namanya rezeki semua. Bekerja di tempat Anda begitu. Itu sudah harus modelnya begitu. Sekarang ini sudah orang sudah mikirnya sudah entrepreneur multi. Jadi dia bekerja ya bikin sistem ya jualan macam-macam. Karena memang Rasulullah mengatakan orang kalau mau kaya berdagang. Memang berdagang walaupun jadi
pegawai berdagang nggak apa-apa. Anda sekolah ini bukan kemudian wah nggak usah sekolah lah langsung jualan. Ya nggak benar. Sekolah itu membentuk karakter, gitu loh. Jadi bukan masalah Anda berdagangnya, membentuk karakternya dulu. Karakternya dapat, ilmunya dapat, mindsetnya dapat, mentalnya dapat. Begitu kamu jualan, begitu kamu kerja, begitu kamu masuk ke dunia nyata, Anda sudah punya basic. Itu yang luar biasa. Nah oleh karena itu untuk adik-adikku semua, kalau ingin termotivasi dalam hal seperti ini, Anda banyak baca, banyak kisah suksesnya Pak Habibie, kisah suksesnya siapa saja lah, termasuk siapa saja kamu baca. Kalau Anda harus punya idola, makanya idola pertama Rasulullah itu jelas nggak bisa dibantah. Nah idola kemudian yang lain masing-masing punya idola. Dan orang-orang itu belajar dari idolanya masing-masing. Contoh, dulu yang namanya namanya Ronaldo itu gandrung banget sama, ini bukan Cristiano Ronaldo ya, tapi Ronaldonya di Brazil itu gandrung dengan Romario. Dulu ada namanya Romario. Di tahun 94 ketika saya masih mau masuk madrasah ini ya, saya dari SD lulus mau masuk kelas 1 atau kelas 6 kelas 7 sekarang, itu Piala Dunia yang sangat monumental karena pemenangnya Brazil, top skornya itu yang pegang namanya Romario. Nah, Ronaldo itu sangat mania, sangat terkesan, sangat mengidolakan Romario. Apa yang terjadi? Setelah sekian tahun kemudian, Ronaldo menjadi bintang top klub, bukan klub ya, sudah menjadi bintang top dari timnasnya Brasil. Jadi orang itu seperti itu. Jadi semua orang punya idola masing-masing. Mengidolakan orang yang kemudian meniru. Jadi namanya duplikasi. Yang sana musik mungkin modelannya adalah pemusiknya. Ya itu semuanya ada. Jadi semuanya itu bertemu dengan idolanya masing-masing. Ya, bahkan dulu ada, enggak usah jauh-jauh, Bill Clinton itu dulu mengidolakan Presiden John F. Kennedy kalau tidak salah. Bahkan dia bagaimana mati-matian menemui John F. Kennedy. John F. Kennedy kemana dia ikut, pokoknya dia itu maniak sekali, ngefans berat sama John F. Kennedy, Presiden Amerika. Waktu itu Bill Clinton masih sangat muda. Apa yang terjadi? Bill Clinton jadi presiden juga. Nah, Anda mengidolakan siapa, kemungkinan Anda akan jadi seperti itu di masa depannya. Nah, jangan salah milih idola, karena idola itu dibuat karena Anda senang, karena Anda hobi, dan kemudian diseriusi. Nah, jadi kalau Anda pengen termotivasi untuk belajar, kamu harus belajar membaca banyak, baik itu membaca di sosial media, membaca di buku-buku, kisah sukses orang-orang yang sukses. Jadi kisah kehidupan orang-orang sukses dari nol sampai sukses, dari yang tidaknya susah menjadi luar biasa, dari yang keluarga kere yang luar biasa menjadi keluarga yang kaya luar biasa, dari yang anaknya orang tidak punya menjadi anak yang luar biasa, kemudian mengangkat derajatnya orang tua. Kamu harus membaca itu. Kalau kamu udah membaca seperti itu, nanti kamu senang, kamu termotivasi. Oh, kalau begitu aku harus berubah, harus sukses. Oleh karena itu belajarnya aku tidak boleh santai, harus serius. Walaupun masa daring, walaupun yang di rumah, walaupun kemudian tidak berangkat ke sekolah. Itu kata kuncinya. Nah, trik lain kalau Anda sudah termotivasi itu, bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, kalau ini musim daring, menurut saya adalah bagaimana Anda memaksakan diri untuk membuat timeline sendiri. Misalnya kalau di madrasah nanti ada pelajaran yang online ya dengan sistem-sistem tertentu, saya belum begitu tahu yang terbaru. Kalau dulu kan namanya Google Classroom ya, sekarang apa namanya programnya saya belum begitu update. Tetapi nanti ikuti itu, ya jamnya ikuti itu. Nah artinya apa? Sekolah Anda saat ini akan lebih banyak santai daripada sekolah ketemu langsung. Hikmahnya apa? Di waktu yang lain Anda bisa gunakan untuk apa? Membaca agar otaknya terasa. Duha, tahajud, santai karena Anda nggak perlu kemudian berangkat pagi-pagi kemudian diantar sama orang tua. Untuk saat ini mungkin belum perlu. Jadi Anda malah gunakan itu untuk apa? Tahajud, habis tahajud subuh, kemudian habis subuh membaca Quran, kemudian wirid, dzikir komplit, nanti kemudian belajar, kemudian duha. Anda lebih santai di rumah. Jadi sebetulnya lebih enak. Dan inilah sebetulnya yang diinginkan banyak orang ya. Artinya sekolah kerja nggak perlu sampai ke kantor, tapi kemudian ilmunya dapat. Kalau bahasa pegawai, bahasa guru-guru misalnya, walaupun di rumah tetap kemudian dia mengakses banyak hal, misalnya seperti itu. Nah, jadi intinya jadi jangan jadikan pandemi ini sebuah situasi yang kemudian Anda malas-malasan, tidak ya. Nah, di madrasah ini alhamdulillah
Guru-gurunya luar biasa, pegawainya luar biasa. Anda tidak salah pilih, insya Allah dari level kepala sekolah sampai level dimanapun berada, insya Allah semuanya running well dengan bagus. Anda perlu berbangga, perlu bersyukur. Dan sekarang yang paling penting, karena madrasah ini alhamdulillah madrasah unggulan, madrasah yang teladan, yang luar biasa, madrasah yang mencetak banyak orang berprestasi. Nah, Anda masuk ke sini tidak salah. Nah, yang paling penting sekarang apa? Anda ikuti sistem dengan bagus. Kalau input, proses, output. Output itu tergantung dari input dan proses. Nah, kalau inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus. Inputnya jelek, tapi prosesnya bagus, hasilnya masih bagus. Kalau inputnya bagus, prosesnya jelek, inputnya bisa nggak bagus. Nah, madrasah ini sudah bagus insya Allah prosesnya. Nah, tinggal Anda sebagai inputnya ini, mau pas Anda kebetulan, mohon maaf ya, Anda inputnya bagus, masuk ke sini harus lebih bagus. Anda inputnya jelek, masuk ke sini harus jadi bagus. Jadi yang sudah bagus lebih bagus, yang dulunya nggak bagus jadi bagus masuk di sini gitu loh. Nah, asal ya tadi samina wa ta'na. Kalau gurunya minta dikerjakan ya dikerjakan, waktunya ngumpulkan, waktunya belajar. Pokoknya ikuti saja alurnya, ikuti aja sistemnya. Karena sistemnya sudah bagus, sudah disiapkan dengan maksimal gitu ya. Nah, jadi sekarang Anda kalau gimana Pak belajar yang efektif sesuai keinginan Anda masing-masing. Ada yang efektifnya itu sore hari, monggo. Ada yang efektifnya habis maghrib sampai isya, silahkan. Ada yang efektifnya habis isya sampai dengan jam 9 atau jam 8-9, silahkan. Ada yang efektifnya dia pokoknya nggak belajarnya habis tahajud sampai dengan menjelang subuh, monggo. Ada yang efektifnya habis subuh sampai dengan dia menjelang masuk, silahkan. Tafadhol, tidak ada masalah. Jadi belajar sekarang di mana saja, kapan saja, yang penting nyantol, yang penting bisa, yang penting kamu antusias, yang penting kemudian menghasilkan nilai value yang bagus, menghasilkan karakter yang bagus itu. Nah, jadi sekarang Anda harus betul-betul powerful ya. Kalau dulu saingannya itu hanya murni nilai. Mohon maaf, hanya murni nilai. Nilainya bagus, sekolahnya bagus, nilai-nilai terus. Nah, sekarang yang dibutuhkan oleh dunia nyata tidak hanya nilai. Oke, tidak hanya nilai, tetapi yang dibutuhkan oleh dunia nyata itu adalah bagaimana kita kemudian punya skill, punya keahlian, punya kemampuan. Itu yang dicari perusahaan. Jadi oleh karena itu, adik-adikku semuanya, Anda belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Yogyakarta ini untuk memancing kreativitas Anda, untuk memancing bakat Anda, untuk memancing potensi Anda agar meledak luar biasa, sehingga nanti ketika Anda sekolah melanjutkan setelah dari sini sampai jenjang kuliah S1, S2, bahkan S3, insya Allah jadi profesor, Anda akan menjadi orang sukses yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, ayo jangan sia-siakan momen acara ini untuk mengupgrade kemampuan, untuk mengupgrade motivasi, untuk membuat diri kita lebih bagus di masa yang akan datang. Mudah-mudahan motivasi dari saya yang sedikit ini cukup bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya melakukan take rekaman dari studio Jeronimo, dan kalau adik-adikku semua pada hari Jumat sore jam 4 sampai jam 5.00 bisa dengerin saya siaran dari Jeronimo FM live, namanya Sasi Soma, sana sini soal agama. Anda bisa tanya masalah agama dengan saya, baik live dari radionya sini Jeronimo maupun live dari Facebook saya Munif Tauhid, atau Facebooknya Jeronimo, atau Instagramnya Jeronimo. Jadi Anda yang mungkin sudah kenal dengan radio Jeronimo, alhamdulillah. Yang belum kenal tak kenalkan, ada radio gaulnya Jogja, Jeronimo FM 106.1 MHz. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jakarta. Insya Allah Anda menjadi orang sukses di masa depan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.